Sapi betina. Kisah di balik nama surat Al-Baqarah dalam Al-Quranul Karim. Tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlaga hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami? Padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh. Dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibu sepertiganya. Pada suatu hari sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan ini. Maka berangkatlah. Berdoalah kepada Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Muzahabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan. Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu. Anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi, beliau berkata, peganglah lehernya. Sapi itu berkata, demi Tuhan Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat, sungguh. Jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya,
Sesungguhnya engkau orang fakir. Engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah. Jual sapi ini. Si anak bertanya. Saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi. Juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu. Dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang akan menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda saleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati kembali di tempatnya. Maka si pembunuh pun terungkap dan terhalang mendapatkan warisan. Ringkasan kisah di atas diambil dari kisah Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah.